Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Siti ya. Pada pertemuan kali ini kita masih bahas tema 3 benda di sekitar kita, subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 1, 2, dan 3. Yang akan kita bahas kali ini adalah proses pembuatan tahu. Nah, proses pembuatan tahu, anak-anak bisa buka buku paketnya di pembelajaran subtema 4. Di situ ada urutan cara membuat pembuatan tahu. Anak bisa membacanya masing-masing ya di rumah. Dari urutan nomor 1 sampai dengan nomor 6. Oke, bisa diperhatikan. Tuh, lanjut ke berikutnya, yaitu mengenai kesetaraan satuan waktu. Nah, ingat kembali kesetaraan satuan waktu yang telah kalian pelajari sebelumnya. Suatu satuan waktu dapat diubah menjadi satuan waktu yang lain. Misalnya, satuan waktu jam dapat diubah ke satuan menit atau sebaliknya. Satuan waktu menit dapat diubah ke satuan detik atau sebaliknya. Untuk mengubahnya, kita perlu memperhatikan hubungan antar satuan berikut. Ya, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Perhatikan contoh berikut. A 2 jam 30 menit berapa menit? Penyelesaiannya yang A 2 jam 30 menit itu sama dengan 2 jam ditambah 30 menit sama dengan 2 dikali 60 menit. Nah, satuannya tadi ya jam, kita ubah ke menit, jadi 2 dikali 60 menit ditambah 60 menit. Jadi 2 dikali 60 menit sama dengan 2 kali 60 sama dengan 120 menit. Ditambah 30 menit sama dengan 150 menit. Yang B, 3 menit 25 detik berapa detik? Jadi yang menit kita ubah ke detik. 3 menit kita kalikan 60 karena 1 menit sama dengan 60 detik ditambah 25 detik. 3 kali 60 sama dengan 180 detik ditambah 25 detik sama dengan 205 detik. Untuk yang C, 180 menit berapa jam? Ya, 180 menit sama dengan 180 dibagi 60 karena 1 jam ada 60 menit. Jadi 180 dibagi 60 sama dengan 3 jam. Itu tadi mengenai kesetaraan satuan waktu. Yang selanjutnya, teknik melipat pakaian. Nah, untuk teknik melipat pakaian di sini seorang seniman biasanya menggunakan berbagai teknik dalam membuat sebuah karya seni. Salah satunya dengan teknik melipat. Apa itu teknik melipat? Teknik melipat adalah teknik mengubah bentuk atau ukuran suatu benda dengan cara dilipat. Contoh benda yang mudah dilipat antara lain kain, kertas, dan plastik. Nah, anak-anak bisa perhatikan cara melipat kemeja. Itu ada langkah 1, langkah 2, langkah ketiga sampai dengan langkah kelima. Begitu juga dengan cara melipat celana. Oke, selanjutnya melipat rak ada langkah 1, 2, dan 3 sampai dengan langkah ke-6. Selanjutnya proses memadat pada telur. Telur adalah salah satu bahan makanan yang memiliki kandungan protein yang tinggi. Ketika memasak telur, kita akan menemukan perbedaan bentuk telur dari awal. Sebelum dimasak, telur berbentuk cair dan sedikit kental. Namun, ketika direbus
telur akan menjadi benda padat. Hal itu dikarenakan adanya panas yang dihasilkan dari air. Begitu pula halnya ketika kita memasak telur mata sapi. Telur yang pecah berbentuk cairan. Namun ketika kita memasaknya dalam minyak panas, maka cairan telur tersebut akan memadat. Tadi proses memadat pada telur. Selanjutnya, bersatu dalam keberagaman di rumah. Salah satu wujud sikap bersatu di rumah adalah tolong-menolong. Sikap bersatu dapat terwujud jika kita menerapkan perilaku. Yang pertama, menghargai perbedaan yang ada. 2. Tolong-menolong tanpa membeda-bedakan. 3. Tidak mementingkan diri sendiri. Dan yang keempat, menghargai hasil pekerjaan orang lain. Dengan menerapkan sikap bersatu dan bekerja sama, kerukunan dan ketentraman akan tercipta di lingkungan rumah. Selanjutnya, seni melipat origami. Orang Jepang sering melipat disebut sebagai origami. Seni melipat biasanya menggunakan kertas berbentuk persegi. Nah, kita dapat membuat beraneka bentuk hiasan dan mainan melalui seni melipat. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Ayo perhatikan beberapa contoh berikut. Yang pertama, di situ nomor 1, hujan turun selama 1 jam 16 menit. Berapa menit hujan berlangsung? Nah, penyelesaiannya kita lihat dulu, hujan berlangsung sama dengan 1 jam 16 menit. Jadi 1 jam ditambah 16 menit. Satuan jam kita ubah dalam bentuk menit. Jadi 1 dikali 60 menit, jadi sama dengan 60 menit. Ditambah 16 menit. Nah, satuannya sudah sama-sama menit, tinggal kita jumlahkan. 60 ditambah 16 sama dengan 76 menit. Yang kedua, ibu memasak selama 1 jam 5 menit. Ibu membuat kue selama 1 jam 45 menit. Berapa lama ibu melakukan kedua kegiatan tersebut? Nah, penyelesaiannya 1 jam 5 menit ditambah 1 jam 45 menit. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara bersusun. Letakkan satuan waktu yang sama secara sejajar. Jadi 1 jam 45 menit, di bawahnya 1 jam 45 menit. Yang di atasnya tadi 1 jam 5 menit, lalu di bawahnya 1 jam 45 menit. Kita tarik garis, kasih beri tambah. Lalu 45 ditambah 5 sama dengan 50 menit, dan 1 jam ditambah 1 jam sama dengan 2 jam. Jadi, ibu melakukan kedua kegiatan tersebut selama 2 jam 50 menit. Paham? Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Fitri membuat 2 jenis kue. Kue pertama selesai dibuat dalam waktu 2 jam 42 menit. Nah, kue kedua selesai dibuat dalam waktu 1 jam 10 menit. Berapa selisih waktu membuat kedua jenis kue tersebut? Jadi 2 jam 42 menit dikurangi 1 jam 10 menit. Pengurangan dapat dilakukan dengan cara bersusun, yaitu dengan meletakkan satuan waktu yang sama secara sejajar, lalu kurangkan mulai dari satuan menit. Jadi 2 jam 42 menit dikurangi 1 jam 10 menit. 2 dikurangi 0, 2. 4 dikurangi 1, 1. Lalu yang satuannya jam, 2 dikurangi 1, hasilnya 1 jam.
Jadi, selisih waktu dalam membuat kedua jenis kue tersebut adalah 1 jam 32 menit. Itu mengenai penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Oke, tetap semangat belajar dari rumah. Untuk pertemuan kita pada kali ini cukup sekian dan terima kasih. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan di rumah hari Rabu 21 Oktober 2020, keterampilan kinerja produk SPDB KD 4.4 membuat kincir angin dari kertas lipat atau kertas origami di buku pena halaman 82. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.